Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan program e-learning. Kenalkan, nama saya Muammar Qaddafi. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Teknik Informatika Universitas Ubudiyah Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah multimedia. Mata kuliah multimedia merupakan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan semester ini pada Prodi Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Langsung saja kita akan masuk ke topik pembahasan. Apa itu multimedia? Multimedia terdiri dari dua suku kata, yaitu multi dan medium. Multi memiliki arti banyak dan bermacam-macam, sedangkan medium memiliki arti sebagai alat atau sarana untuk menyampaikan informasi. Jika kedua kata tersebut digabungkan akan menjadi kata multimedia. Kata multimedia memiliki arti gabungan atau kombinasi dari banyak alat atau sarana untuk menyampaikan informasi yang terintegrasi untuk menampilkan serta mendistribusikan informasi dalam berbagai bentuk peralatan digital. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah gabungan dari satu media yang antara satu media dengan media yang lain saling terintegrasi dengan tujuan untuk menampilkan serta mendistribusikan informasi pada semua bentuk peralatan digital. Menurut T. Vaughan, multimedia adalah kombinasi dari segala jenis teks, grafik, seni, suara, animasi, dan video yang ditampilkan melalui komputer atau alat elektronik lainnya. Sedangkan menurut Fred Thomas Hofstadter, multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dengan menggunakan tools yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Tujuan dari multimedia adalah yang pertama, efektivitas penyampaian informasi. Dengan meningkatnya efektivitas penyampaian informasi, diharapkan semua informasi yang disampaikan kepada penerima sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemberi informasi. Contohnya dapat kita lihat dari pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi. Dengan menggunakan media sosial sebagai sarana promosi, seorang pengguna dapat menjangkau audiens sebagai target promosinya yang lebih luas dan lebih efektif jika dibandingkan dengan tidak menggunakan multimedia sebagai sarana promosi. Sehingga pada akhirnya akan mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk melakukan promosi itu sendiri. Yang kedua, partisipasi, mendorong partisipasi, eksploitasi, dan interaksi pemakai. Hal ini bertujuan agar para pengguna yang ikut aktif berpartisipasi dengan cara berinteraksi antara sesama pengguna. Dari proses interaksi tersebut diharapkan terdistribusinya informasi dari satu pengguna dengan pengguna yang lain. Contoh yang dapat kita lihat dari penggunaan aplikasi Messenger seperti WhatsApp, Facebook Messenger, dan lain sebagainya. Dengan aplikasi tersebut, kita dapat dengan mudah mengirimkan pesan teks, gambar, audio, dan video kepada sesama pengguna aplikasi. Yang ketiga adalah memberikan kemudahan bagi pemakai. Contoh yang dapat kita lihat pada penggunaan website dan internet. Dengan website dan internet, pengguna dapat dengan sangat mudah mengakses konten-konten edukasi tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diinginkan. Kemudian, selain dari tujuan, multimedia memiliki keunggulan-keunggulan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan multimedia, kita dapat mempresentasikan bahan ajar dalam bentuk kombinasi media teks, audio, video, dan gambar, sehingga peserta didik lebih memahami apa yang disampaikan oleh para pendidik. Yang kedua adalah mengurangi biaya. Pada sebuah perusahaan, biaya promosi merupakan salah satu biaya rutin yang besar yang harus dikeluarkan. Dengan menggunakan multimedia, biaya-biaya tersebut dapat ditekan, sehingga akan mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Yang ketiga adalah mudah digunakan. Multimedia yang baik itu memiliki sifat ramah pengguna, sehingga mudah dipelajari dan digunakan oleh berbagai kalangan. Yang keempat,
dapat digunakan untuk berbagai macam audiens. Selain mudah digunakan, multimedia juga tidak terbatas pada audiens tertentu saja. Semua kalangan dapat dengan mudah menggunakannya. Yang kelima, meningkatkan kualitas penyampaian informasi interaktif. Dengan multimedia, seseorang dapat dengan mudah menanggapi dan berinteraksi dengan orang lain. Oke, baik. Sebuah studi mengatakan jika kita dirangsang dengan sebuah informasi berupa audio, maka kita memiliki kemampuan daya ingat sekitar 20%. Jika dengan audio video, maka akan meningkat menjadi 30%. Jika dalam presentasi tersebut melibatkan interaksi dengan audiens, maka kemampuan daya ingat akan meningkat menjadi 60%. Dari studi tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak media yang terlibat dalam penyampaian informasi kepada audiens, maka jumlah informasi yang diinginkan oleh audiens akan semakin banyak. Maka jumlah informasi yang diingat oleh audiens akan semakin banyak, sehingga tujuan dari penyampaian informasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Kemudian multimedia menawarkan kemudahan bagi para penggunanya. Dengan kemudahan yang ditawarkan, maka semakin banyak pula penggunaan multimedia di kalangan masyarakat. Dengan semakin banyak penggunaan multimedia di kalangan masyarakat, maka semakin besar pula pengaruh yang ditimbulkan dari multimedia tersebut. Berikut ini adalah pengaruh dari penggunaan multimedia. Yang pertama adalah mengubah tempat kerja. Dengan multimedia, seseorang tidak harus bekerja di dalam ruangan perkantoran. Seseorang dapat bekerja di mana saja, asalkan dapat terhubung dengan internet untuk berkomunikasi. Hal ini dikarenakan semua bentuk dokumen yang dibutuhkan, baik berupa dokumen teks, foto, dan video, dapat dikirimkan melalui internet. Yang kedua adalah mengubah cara belanja. Sejak munculnya Amazon pada tahun 1995 sebagai toko online pertama di dunia, hal ini mengubah pola pikir orang-orang tentang cara belanja. Dari yang awalnya berbelanja itu harus berjumpa dan bertatap muka antara pembeli dengan penjual, kini berbelanja itu tidak lagi harus berjumpa antara pembeli dan penjual. Cukup menggunakan toko online seperti Amazon dan Alibaba atau Tokopedia atau Bukalapak. Maka pembeli dapat membeli barang yang diinginkan. Setelah semua proses pembayaran diselesaikan oleh pembeli, maka penjual akan mengirimkan barang yang dipesan kepada pembeli melalui kurir pengantar barang. Yang ketiga, mengubah cara berbisnis. Dengan berubahnya cara berbelanja seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka cara berbisnis juga ikut berubah. Dari yang dulunya penjual dan pembeli harus bertemu langsung, sekarang penjual dan pembeli tidak lagi harus bertemu secara langsung. Yang keempat, mengubah cara seseorang memperoleh informasi. Dulu sebelum internet ditemukan, sumber utama orang-orang mendapatkan informasi adalah koran dan majalah. Kekurangan dari kedua media tersebut adalah waktu antara kejadian dengan sampainya informasi kepada pengguna terkadang sudah melewati beberapa hari, bahkan berminggu-minggu. Sekarang dengan menggunakan internet, seseorang bisa mendapatkan informasi secara cepat, bahkan live, sehingga penyebaran informasi dari suatu wilayah atau satu negara ke negara lain bisa dalam hitungan detik. Baik, kita break dulu, kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang satu ini.